Wikipedia, pengetahuan dalam tabel, bagan, dan gambar. Pembentukan geopark di kawasan dataran tinggi Bandung. Para ahli berpendapat bahwa di kawasan dataran tinggi Bandung perlu dibentuk 3 buah geopark, yaitu Geopark Raja Mandala, Geopark Bandung Utara atau Geopark Sunda, dan Geopark Bandung Selatan. Bukan hanya satu loh, ini sampai 3 biji untuk sebuah kawasan seluas 3.308 km persegi. Mengapa perlu dibentuk geopark di kawasan dataran tinggi Bandung? Alasan pertama karena terdapat warisan-warisan geologi, warisan-warisan hayati, dan warisan budaya yang bernilai sangat tinggi, sehingga perlu dikonservasi agar dapat dijadikan bahan edukasi bagi generasi selanjutnya. Dan geopark-geopark itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Alasan kedua, karena terdapat ancaman yang luar biasa terhadap kelestarian warisan-warisan tadi. Ancamannya terdiri atas ancaman alam dan ancaman pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi ancaman yang alami dan ancaman perbuatan manusia. Bahkan ada loh ancaman dari tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau adanya ancaman alam berupa gempa, aktivitas vulkanik, atau angin puting beliung, dan sebagainya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Wong itu alami. Tapi kalau ancamannya berupa perbuatan manusia, tentu kita bisa berbuat sesuatu untuk mencegah. Pertama, kenapa ada ancaman dari sisi manusia? Adanya percepatan pertumbuhan jumlah manusia di kawasan dataran tinggi Bandung. Hal ini karena jumlah kelahiran dan adanya perpindahan dari luar dataran tinggi Bandung ke dataran tinggi Bandung. Pertambahan jumlah penduduk ini, pertambahan jumlah manusia ini menyebabkan pertambahan kebutuhan akan lahan perumahan dan kebutuhan akan air tanah. Maraknya pembangunan perumahan di dataran tinggi Bandung bahkan ada yang mengancam situs-situs warisan geologi. Jika tidak dicegah, maka situs warisan geologi itu akan punah. Satu contoh adalah situs Batu Nyusun di seputaran Dago, Kabupaten Bandung Barat, yang terancam karena dikepung oleh pembangunan villa di sekelilingnya. Kedua, adanya ketidakdisiplinan sebagian manusia penghuni kawasan dataran tinggi Bandung, sehingga terjadi berbagai kerusakan seperti pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran aliran sungai. Bahkan Sungai Citarum pernah disebut-sebut sebagai sungai paling tercemar di dunia. Lalu yang ketiga, adanya penyusutan air tanah di kawasan Cekungan Bandung yang hampir sampai pada titik mengkhawatirkan. Ini terjadi karena satu, ya manusia-manusia yang menghuni dataran tinggi Bandung membutuhkan air. Lalu yang kedua, kebutuhan air oleh industri. Nah, melihat hal-hal tersebut di atas, admin punya usul agar geopark perlu segera dibentuk nih. Dan statusnya kalau menurut admin udah gawat darurat. Lalu program Citarum Harum yang diprakarsai oleh TNI Angkatan Darat harus dilanjutkan dan jangan hanya tentara. Masyarakat umum harus turut serta aktif. Sebagian sudah aktif sih. Lalu ketiga, rumah susun sewa sebaiknya digalakan agar tidak ada lagi pertambahan alih fungsi lahan dari non-perumahan dari kawasan hijau menjadi kawasan perumahan. Lalu yang keempat, penggunaan teknologi atmospheric water generator agar digalakkan. Atmospheric water generator ini apa, Min? Ini adalah alat penghasil air dari udara. Jadi dia menyedot udara, menyaring, mendinginkan, mengembunkan sehingga terjadi air. Sekian, terima kasih, dan hatur thank you.